Halo guys, balik lagi di my channel. Aneh kasih info nih guys, bahwa ada satu cerita mengerikan yang terjadi di wilayah Waikanan, Lampung. Jadi ceritanya ada satu keluarga nih guys, yang terdiri dari 5 orang. Yang satu keluarga ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Awalnya warga menduga bahwa satu keluarga ini pergi merantau ke wilayah lain. Namun ternyata satu keluarga ini ditemukan 1 tahun setelahnya dalam kondisi tinggal tulang belulang. Serem gak guys? Untuk kronologi lengkapnya, simak video ini sampai selesai. Jadi awal mula kejadian ini berawal dari laporan warga Waikanan, Lampung kepada pihak kepolisian yang mengaku kehilangan seseorang yang bernama Juanda. Jadi diketahui si Juanda ini pergi merantau. Dia memang awalnya merantau nih, dan dia pulang ke kampung halamannya, dan di rumahnya dia itu sempat menginap selama 2 hari. Namun setelah 2 hari dia menginap, tiba-tiba si Juanda ini menghilang secara misterius. Gak ada yang tahu nih perginya kemana si Juanda ini. Karena warga merasa curiga dengan hilangnya si Juanda, akhirnya warga pun berinisiatif untuk mencari keberadaan Juanda melalui teman-temannya, melalui handphonenya, namun tidak membuahkan hasil. Akhirnya warga pun berinisiatif untuk melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Dari laporan inilah akhirnya polisi pun bergerak mencari saksi-saksi yang mengetahui keberadaan terakhir di mana si Juanda ini terlihat kepada warga sekitar. Nah, dari keterangan warga-warga sekitar, inilah polisi mendapatkan satu titik terang bahwa si Juanda ini terakhir bersama kakak tirinya yang bernama Erwinudin. Dari keterangan inilah akhirnya polisi pun berusaha mencari keberadaan si Erwinudin di rumahnya. Namun apes nih gengs, Erwinudin ini keburu kabur ke wilayah Lampung Selatan. Dan di rumah Erwin ini hanya tersisa anak laki-laki dari si Erwin yang bernama Diki. Karena di rumah hanya ada Diki seorang, jadi polisi pun akhirnya terpaksa ya menginterogasi si Diki ini. Nah, dari keterangan Diki lah polisi mendapatkan satu keterangan penting bahwa si Diki ini mengaku telah membunuh Juanda bersama dengan ayahnya. Dari keterangan Diki inilah akhirnya polisi pun menyimpulkan dan memburu keberadaan Erwin, karena Erwin ini dicurigai sebagai otak pembunuhan Juanda. Dan dari info yang didapatkan dari Diki ini, akhirnya polisi pun dapat meringkus si Erwinudin di wilayah Lampung Selatan. Setelah Erwin ini ditangkap dan dilakukan nih interogasi besar-besaran dan interogasi secara maraton, akhirnya didapat nih. Jadi si Erwin tidak bisa mengelak lagi karena anaknya udah ngaku dia itu udah membunuh si Juanda, dan terpaksa si Erwin ini pun mengakui dia pun juga membunuh si Juanda ini. Dan betapa kagetnya polisi, ternyata selain dirinya membunuh Juanda, adik tirinya, dia ternyata juga membunuh 4 orang keluarga dari si Erwin ini. Jadi keluarga yang tadinya dikira merantau ternyata udah dibunuh oleh si Erwin ini. Jadi korban pembunuhan si Erwin ini adalah yang pertama Zainuddin, yaitu ayah kandung dari Erwin. Kemudian Siti Romlah, ibu tiri dari Erwin. Kemudian Wawan, kakak tiri dari Erwin. Dan yang terakhir adalah Zahra, seorang balita yang masih berusia 5 tahun, yang Zahra ini adalah anak dari Wawan alias keponakannya si Erwin sendiri. Kejam ya, nggak tahu nih salahnya si Zahra itu apaan gitu, sampai anak 5 tahun ikut dibunuh juga. Padahal kan anak 5 tahun bisa apa coba? Serem nggak tuh? Nah, dari keterangan si Erwin inilah akhirnya pun polisi menetapkan si Erwin menjadi tersangka dan dilakukanlah rekonstruksi dari kejadian pembunuhan ini. Nah, dari rekonstruksi ini ditemukanlah fakta-fakta yang mencengangkan dari kasus pembunuhan ini. Jadi kronologi lengkapnya, awalnya si Erwin ini memang diketahui sebagai seorang yang temperamental. Dia itu selain pemabuk,
juga penjudi, dan juga suka berfoya-foya. Jadi warga sekitar itu udah enek lah dengan kelakuan si Erwin ini, karena tiap hari itu warga sekitar hanya dengerin si Erwin ini sama keluarganya ribut mulu. Jadi setiap Erwin ini habis foya-foya, habis judi, dia kalah, uangnya habis, dia itu selalu minta lagi kepada orang tuanya. Kalau nggak dikasih, dia ngamuk. Kalau udah habis, dia minta lagi kepada orang tuanya. Kalau nggak dikasih, ngamuk lagi. Nah, sampai akhirnya nih, gengs. Awalnya si Wawan ini selaku kakak tiri dari Erwin ini baru ya duduk-duduk di ruang tamu. Jadi dia itu memang duduk di ruang tamu, memang nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, tiba-tiba si Erwin ini datang menggunakan sepeda motor. Nah, ketika dia berhenti di rumahnya, dia bertemu dengan Wawan dan seperti biasa dia itu minta uang. Tapi karena si Wawan ini nggak ngasih, akhirnya si Erwin ini ya ngamuk-ngamuk lah seperti biasa. Dia itu bersuara dengan suara yang tinggi. Kemudian dia terjadi adu mulut dengan si Wawan. Sampai akhirnya si Erwin ini mengungkit-ungkit masalah harta warisan. Jadi si Zainuddin ini menganggap bahwa si Wawan dan juga ibu tirinya yang bernama Siti Romlah ini nggak pantas dapat harta warisan, karena yang pantas dapat warisan itu dirinya, karena dirinya itu memang anak kandung dari Zainuddin, dan yang punya sebidang tanah yang demikian luas itu memang ayah kandung ayah kandung dari si Erwin ini yang bernama Zainuddin. Sampai akhirnya ketika mereka pun adu mulut dan tidak ujung selesai, akhirnya sampai di sini si emosional dari Erwin ini akhirnya memuncak. Dia pun mengambil kapak yang memang sudah dia selipkan di punggungnya. Dia pun akhirnya membacok kepala Wawan sampai bersimbah darah dan tewas di tempat. Jadi korban pembunuhan pertama si Erwin ini adalah si Wawan, yang gak lain adalah kakak tirinya. Karena si Zainuddin dan Siti Romlah yang kebetulan saat itu juga masih ada di rumah, sedang ada di kamar tidur, mendengar ada keributan di ruang tamu, si Zainuddin dan Siti Romlah ini keluar untuk melerai keduanya. Namun naas nih, gengs. Ketika Zainuddin dan Siti Romlah ini keluar, tiba-tiba si Erwin ini juga langsung memburu kepala dari ayah kandungnya, yaitu si Zainuddin. Dan Zainuddin pun juga tewas dengan kapak milik si Erwinuddin. Karena si Siti Romlah ini merasa ketakutan, si Wawan sudah tergeletak bersimbah darah, Zainuddin tergeletak bersimbah darah, Siti Romlah panik, kemudian dia berusaha berlari untuk menyelamatkan diri. Namun Erwin gak tinggal diam, dia langsung mengejar Siti Romlah sampai ke dapur, dan akhirnya si Siti Romlah pun juga tewas dibacok di bagian kepala belakang karena kena petasan kapak milik si Erwinuddin. Dia pun nggak puas nih dengan 3 korban yang udah dia bunuh saat itu, seolah-olah dia itu udah kerasukan setan gitu ya. Jadi udah ngebunuh 3 orang, dia pun nggak selesai sampai di situ, gengs. Dia pun akhirnya masuk ke kamar milik Wawan, dan di kamar Wawan ini ada seorang balita yang bernama Zahra, yang saat itu masih berusia 5 tahun. Ketika dia melihat si Zahra ini sedang tidur, dia pun mencekik leher Zahra sampai Zahra ini pun tewas kehabisan nafas. Jadi memang si Zahra ini nggak tahu apa-apa ya, guys. Dia itu dibunuh juga maksudnya apa gitu, ini nggak tahu. Jadi bener-bener kayak orang kesurupan, nggak jelas ini. Jadi tujuannya, kalau tujuannya membunuh Wawan jelas ya karena warisan, tapi kalau membunuh Zahra ini, balita 5 tahun dibunuh, apa coba maksudnya? Setelah si Erwin ini membunuh keempat keluarganya, akhirnya dia pun mengumpulkan jenazah-jenazah ini dalam satu tempat, yaitu di ruang tengah. Kemudian dia mencari akal nih, gengs, mencari akal gimana nih menyembunyikan jasad-jasad ini. Sampai akhirnya dia pun muncul ide untuk membuang jasad-jasad dari keluarganya ini di septic tank yang ada di belakang rumah. Dan dia pun akhirnya menunggu waktu hingga tengah malam. Setelah tengah malam tiba, akhirnya si Zainuddin ini menyeret
tubuh dari jasad-jasad korban ini diseret sampai ke belakang rumah, dan dia pun membongkar septic tank yang saat itu memang sudah ada septic tank di belakang rumah, gengs. Setelah mereka dikumpulkan, jasad-jasad ini dikumpulkan di belakang rumah, dia pun sempat juga merokok. Nah, dia itu juga sempat yang rokok gitu ya, untuk menunggu situasi agar benar-benar aman, nggak ada orang yang tahu gitu. Setelah dia habis 2 batang rokok, akhirnya dia pun mulai memasukkan satu persatu jasad dari korban pembunuhannya ke dalam septic tank. Nah, ada fakta yang menarik juga nih, gengs. Ketika si Erwin ini hendak memasukkan jasad si Zahra, balita yang masih berusia 5 tahun, ke dalam septic tank, dia itu juga sempat mencium. Katanya nih, gengs, katanya sih dia itu ini ciuman buat dia perpisahan gitu. Sebenarnya dia itu agak-agak menyesal membunuh si balita, tapi karena udah terlanjur, dia pun akhirnya ketika mau masukin si Zahra ini ke septic tank, dia sempat mencium si Zahra ini sebagai perpisahan. Setelah semua jasad masuk ke dalam septic tank, akhirnya dia pun menutup septic tank itu pakai papan kayu. Dan pada keesokan harinya, si Erwin ini berinisiatif agar jasad ini tidak tercium baunya. Akhirnya dia pun membeli semen untuk mengecor bagian atas septic tank tersebut biar bau dari jasad ini tidak keluar gitu. Nah, setelah dicor, akhirnya Erwin pun ya kembali ke rumahnya dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan warga pun sebenarnya sudah mulai ada kecurigaan nih, karena keluarga Zainuddin ini tiba-tiba menghilang misterius. Warga nggak menaruh curiga sama sekali. Setiap kali warga menanyakan kepada si Erwin jawabnya bahwa keluarganya sedang merantau gitu ya. Tapi setelah warga ini merasa kecurigaannya tambah memuncak ketika si Erwin ini berkali-kali menjual tanah milik Zainuddin. Jadi dia itu jual tanah seenaknya gitu. Habis jual tanah, habis uangnya dia jual tanah lagi. Nah, disinilah warga itu udah mulai ada kecurigaan gitu. Dan akhirnya warga pun menghubungi satu-satunya keluarga yang masih dapat dihubungi dari keluarga Zainuddin, yaitu si Juanda, yang saat itu sedang merantau nih. Lah, setelah si Juanda ini ditelepon, Juanda menjawab bahwa enggak nih, orang tua gua nggak ada di sini gitu. Jadi Zainuddin memang nggak menyusul ke sana. Akhirnya Juanda pun juga ikut merasa curiga, dan akhirnya dia pun pulang ke rumah untuk mengecek keberadaan ayah dan ibunya. Setelah si Juanda ini menanyakan kepada Erwin keberadaan ayah ibunya, si Erwin ini sempat menjawab bahwa ayah ibunya itu ada di sawah. Kemudian si Erwin ini juga sempat mencari bapak ibunya di sawah, tapi tentu nggak ada dong. Ketika dia pulang, dia pun sempat cekcok dan adu mulut juga dengan si Erwin di tengah pasar nih. Jadi disaksikan oleh banyak orang. Nah, karena si Erwin ini juga menganggap bahwa Juanda ini juga salah satu penghalang dirinya untuk menguasai seluruh harta warisan ayahnya, dia pun merencanakan pembunuhan pada si Juanda. Jadi si Erwin ini menyiapkan sepotong pipa besi yang akan dia gunakan untuk membunuh si Juanda. Jadi pembunuhan Juanda ini bermula ketika si Juanda ini tidur di rumahnya. Kemudian ketika dia tertidur lelap, si Erwin ini mengajak anaknya yang bernama Diki untuk ikut membantu membunuh si Juanda. Ketika si Juanda tidur terlelap, dengan serta-merta si Erwin ini langsung memukulkan pipa besinya ke arah kepala dan leher korban hingga korban pun mati. Sebenarnya sampai dipukul ini sebenarnya korban ini belum mati bener, masih bergerak-gerak dan coba untuk melawan gitu. Tapi si Erwin ini langsung mengikat leher korban dan menyeret korban dari kamar menuju ke dapur hingga korban ini mati tercekik. Jadi psikopat banget gak sih?
Setelah si Juanda ini tewas, Erwin pun mulanya ingin menyembunyikan jasad si Juanda ini menjadi satu di septic tank, di mana Zainuddin dan keluarga-keluarga lainnya dia buang di septic tank. Tapi karena tor yang dia pakai untuk menutup septic tank pun nggak bisa dia bongkar, akhirnya dia mengambil pick up, kemudian menaruh jasad Juanda. Ini jasad Juanda ini dibawa ke sebuah kebun singkong yang jaraknya agak jauh dari rumahnya. Kemudian dia pun mengubur jasad si Juanda ini, dan untuk menutupi jejaknya dia menanam singkong di atas makam dari si Juanda ini. Ini gengs, cerita yang ya serem-serem, apa ya, tega banget. Jadi masih keluarga gitu, masih keluarga, dia tuh tega ngebunuh cuma gara-gara ingin menguasai harta warisan. Serem-serem. Dari perbuatannya inilah si Juanda ini akhirnya masuk ke meja pengadilan dan dituntut vonis mati. Tapi sampai sekarang infonya sih belum jelas ya, si Erwin ini mendapat hukuman apa. Oke guys, sekilas tentang cerita kasus pembunuhan yang mengerikan yang terjadi di UPI Kanan Lampung. Pesan buat kalian nih guys, tetap berhati-hati dengan keadaan sekitar. Jadi kejahatan itu memang ya nggak kenal waktu, dan nggak harus orang yang nggak kita kenal. Jadi bahkan memang kejahatan itu memang berasal dari ya keluarga kita sendiri gitu. Oke guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa.